Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Wah, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul dan juga hadir pada Zoom webinar di acara Semarak K3 Nasional. Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Darmawan yang hari ini akan memandu teman-teman dalam acara ini. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang hadir pada Zoom kita kali ini dan juga teman-teman yang bergabung melalui kanal YouTube ya. Nah, sebelum kita mulai, kita mau cek dulu nih siapa aja yang udah hadir. Sekali lagi ya, kami juga mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menyalakan kameranya ya, dan juga men-save backgroundnya sesuai dengan background yang sudah ditentukan. Dan juga jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah dikirim melalui kolom chat Zoom ya. Oke, sudah di-set? Kita cek dulu ya. Dimulai di slide kedua, coba teman-teman. Dicek di slide kedua. Dipastikan kameranya nyala ya. Lanjut di slide ketiga. Wah, masih banyak belum nih. Ayo teman-teman ya. Di-set virtual background-nya menggunakan virtual yang sudah ditentukan, dan jangan lupa teman-teman untuk menyalakan kameranya. Kita akan mulai sapa-sapa dulu dari rekan-rekan yang ada di Bekasi. Coba teman-teman yang ada di Bekasi say hello dulu. Dinyalakan mic-nya. Ada yang sudah hadir? Teman-teman dari Bekasi, sepertinya Pak Abu sudah hadir ya. Teman-teman Bekasi, halo. Oke, izin ya teman-teman panitia untuk mengirimkan ulang link absennya ya di kolom Zoom. Oke, teman-teman Bekasi, ada? Oke, lanjut ya, nanti kita panggil lagi. Teman-teman dari Bogor, ada teman-teman dari Bogor? Selamat. Hadir. Oke, Mas Agung, Mas Ruswan, Pak Adil juga ada ya. Oke, lanjut kita geser sedikit ke Jakarta lagi. Jakarta Timur, ayo. Mana teman-teman Jakarta Timur? Hadir. Jakarta Timur hadir. Teman-teman Jakarta Utara, mana Jakarta Utara? Ini panitia kalau yang suaranya gede ini nanti dapat hadiah kan? Iya, enggak ya? Dapat ya. Oke, lanjut. Mana teman-teman Jakarta Utara? Hadir Bang, hadir. Bang sendiri doang, Bang? Yang lain ada? Tolong diingatkan lagi ya teman-teman yang belum hadir untuk segera bergabung pada Zoom kita hari ini ya. Lanjut lagi, geser ke Jakarta Barat. Mana teman-teman Jakarta Barat? Hadir. Jakarta Barat. Hadir. Oke, lanjut ke teman-teman Jakarta Selatan. Gas Bang Rahmat, gas. Hadir. Terus hadir juga ya Pak Toro, Pak, izin ya Pak. Terus lanjut ke teman-teman Jakarta Pusat. Hadir. Gas Terus terus. lanjut Tangerang, mana Tangerang? Hadir. Jakarta. Oke ya, sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman untuk men-set virtual background-nya dengan background yang sudah disiapkan, dan juga harus dinyalakan kameranya ya. Lanjut ke teman-teman Serang. Hadir. Teman-teman Serang ada? Hadir.
Oke, terima kasih mengenai bulan K3 nasional ya yang sudah kita selenggarakan pada awal bulan tanggal 12 Januari sampai 12 Februari. Sumber daya manusia dalam mendukung ya, terus kemudian kita bekerja di jalan-jalan raya di mana keselamatan kecelakaan itu hampir akan selalu menghantui kita. Nah, hari ini kita akan bahas melalui kegiatan Semarak bulan K3 nasional dengan tamu yang spesial. Ya, tidak lain tidak bukan adalah Bapak Gatot Dwi Wahyudi selaku Head of Regional Jakarta. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, kembali lagi ke K3 ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kita ini bekerja di ketinggian, terus kemudian di jalanan, terus kemudian kadang kita masuk ke dalam gorong-gorong, itu semua pasti akan besar sekali potensi bahayanya. Nah, kalau kita nggak fokus terhadap K3 ini, ya, mau dibilang apa nanti ya, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan kita yang sudah melakukan program K3 yang kuat, di mana di setiap area pun ada teman-teman HSE, setiap pagi kita udah sampaikan campaign-campaign K3, itu aja masih banyak kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Nah, makanya gimana caranya kita agar terus improve ya untuk kualitas K3 kita dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak. Nah, menurut Bapak nih Pak, kira-kira K3 di Jakarta itu sudah sampai mana sih Pak? Kalau untuk kacamata atau pandangan Bapak, apakah sudah sesuai atau memang harus kita improve lagi Pak? Ya. Oke. Mas Ahmad dan rekan-rekan semuanya, sebelumnya saya sampaikan selamat pagi semuanya ya, dan salam sehat dan selamat untuk kita semua ya. Hari ini kita webinar sejenak ya. Ini memang sebelum saya nanti jawab pertanyaan Mas Rahman ya, perlu kita dapat dulu filosofinya ya, kenapa ada bulan K3 nasional ya. Kenapa saya harus ada di bulan K3? Memang kalau bulan-bulan lain nggak perlu jaga K3. Ya. Yes. Jadi kan ini tentunya sebuah tematik yang dibuat ya teman-teman, bahwa K3 ini, bulan K3 ini artinya sebuah event yang digagas secara nasional seperti yang kita paham ya. Ini adalah bulan K3 nasional, artinya yang menggerakkan ini pemerintah ya. Artinya pemerintah punya concern yang tinggi kepada semua perusahaan yang punya banyak sekali tenaga kerja ya, yang memang syarat dengan tenaga kerja, dan itu semua punya resiko yang tinggi dalam bekerja ya. Maka pemerintah punya concern terhadap keselamatan kerja karyawan-karyawan. Nah, bulan Januari Februari ya, itu buat sebagai bulan K3 nasional, sebagai penanda ya teman-teman, sebagai penanda bahwa kita punya concern terhadap K3 ya, punya concern kepada K3, dan sejenak kita diminta untuk fokus dulu terhadap K3 ya. Seperti hari ini ya, kita luangkan sebentar nih waktunya teman-teman. Kalau bicara kesibukan hari-hari nggak ada habisnya ya, tiap hari ditanyain target, ditanyain rutinitas gitu ya, K3 diingatkan dan sebagainya. Kali ini waktu kita nggak lama, mungkin kita ngumpul sebentar hanya sebagai sebuah bentuk fokus kita ya, concern kita bahwa K3 itu harus menjadi concern ke semua orang ya, semua kita sebagai karyawan di Telkom Group ya, begitu juga seluruh insan company di seluruh nasional. Ini adalah bulan awal ya. Dan dibuatnya di awal tahun ini bagus karena diingatkannya di awal tahun.
kita mulai tahun baru nih, gantian tahun gitu ya. Kemudian kita konsen ya sama K3 gitu ya. Kita akan menghadapi 12 bulan yang panjang dalam waktu 1 tahun. Berbagai resiko akan terjadi, makanya di awal ini kita semua sebentar rekan-rekan ya, kita berkumpul di sini untuk sama-sama remind diri kita bahwa kita harus punya K3 gitu ya. Nah itu ya, tahu ya. Dan nanti di awal ini bagus buat kita untuk melakukan sebuah evaluasi dulu. Bagaimana yang sudah kita lalui tahun lalu dan bagaimana kita harus meletakkan konsep kita di tahun yang akan datang. Ya kira-kira seperti itu sebagai pengantar ya. Oke, selanjutnya tadi apa pertanyaan? Ada Telkom akses regional Jakarta itu gimana kira-kira Pak? Mas, teman-teman, tema kita tahun itu selamat untuk kita dan selamat untuk orang lain. Ya, K3 kita selain untuk kita semua insan di Telkom Akses, kawan dan mitra juga untuk orang lain harus selamat. Gitu. Karena waktu itu banyaknya isu-isu terkait dengan kabel-kabel menjuntai gitu ya, kecelakaan akibat infrastruktur kita gitu ya. Dan kalau kita melihat flashback tahun 2024 cukup berhasil ya, alhamdulillah. Artinya tidak banyak hal kejadian yang cukup berarti gitu ya, buat kecelakaan terjadi. Itu sesuatu yang bagus gitu ya. Kemudian kalau kita akan lihat secara umum, nanti kalau bisa tampilkan angkanya secara umum dulu ya. Tahun 2024 ya, kejadian kecelakaan kerja di tempat kita ini kan turun ya, lalu dan itu seperti bahwa bisa dibilang penurunan gitu ya. Teman-teman bisa menanyakan langsung atau raise hand di Zoom-nya teman-teman. Nah, sebelum itu mungkin kita akan mulai pembahasan materinya dulu kali ya Pak. Oke. Jadi konsennya adalah ke kapasitas sumber daya manusia. Artinya pelakunya adalah kita semua, teman-teman ya. Pertama sejalan dengan program HCM ya, bahwa program HCM adalah meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia ya. Nah kalau kita di sini difokuskan lagi sumber daya manusia dalam hal concern terhadap K3 gitu ya. Maka yang harus kita bangun tentunya rekan-rekan pada tahun ini ya, ini bukan program yang dibuat hanya di awal karena bulan K3 Mas ya. Artinya setahun ini nanti harus ada program-program ya yang tujuannya membuat sumber daya manusianya, berarti kita semua, teman-teman semua memiliki pengalaman lebih, kapasitas lebih, pengetahuan yang lebih terhadap SMK-nya ya. Itu jadi tema kita tahun ini. Ya, karena penguatan kapasitas, maka harusnya tahun ini akan banyak kegiatan-kegiatan ya berkaitan dengan improve capability kerja. Ya. Artinya nanti tematik mau bikin acara harus banyak gitu ya. Ini sejalan dengan tematik nasional memang keputusan dari Kemenaker ya tentang pelaksanaan bulan K3 dan tema yang ditetapkan secara nasional. Makanya saya harapkan nanti beberapa event-event webinarnya terkait dengan K3. Jadi kalau kita menghadirkan pembicara gitu ya, itu nanti kita hadirkan. Ya, tema ini adalah tema nasional dalam 1 tahun. Ya, berarti nanti teman-teman bersiap, nanti kita akan berikan satu improvement ya. Oke ya, itu ada target juga ini rupanya ya, ini target nasional ya. Coba back dulu. Nanti target nasionalnya ya
implementasi reward and punishment K3, kemudian meningkatkan derajat kesehatan 10% dari tahun 2025. Nah, 10% dari tahun 2025 nih. Derajat kesehatan ya, teman-teman. Nah, kita kemarin diukur derajat kesehatannya pakai apa kemarin? Apa? Lari, ya, well-being ya. Kemudian ada kategorinya gitu ya. Yang masuk ada yang harus diukur. Nah, ayo kita penuhi target, lampaui ya, target 10% ya. Kemudian menurunkan angka kecelakaan kerja 10% tahun 2025 ya. Kita punya histori pencapaian kita hampir 30% ya. Nah, tahun ini, tahun 2024 ya. Harusnya angka ini kita lampaui di atasnya ya. Oke, next. Oke, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya apa aja yang harus kita lakukan ya di program ini? Campaign kita lakukan, kemudian yang penting juga adalah bagaimana implementasi K3. Oke rekan-rekan ya, komposisi naker kita dan mitra mungkin sudah hampir 60-40 nasional ya, terutama yang di lapangan ya, dan 60%-nya adalah mitra, kita 40%. Artinya concernnya ini nggak cuma di kita nih. Maka teman-teman semua punya PR besar, bagaimana kita memastikan ya concern terhadap K3 ini tidak hanya di TA ya, yang ada di sini kan TA semua, ya kan? Di levelnya manajer, asma, GM. Saya tadi lupa nyapa ya, maaf ada teman-teman GM ya. Tapi saya lihat ada Pak Abu, Pak Sigit, ya. Siapa lagi tadi yang kelihatannya? Teman-teman manajer ya, semua lengkap. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Mohon izin, maaf nih, saya lupa sapa. Nah artinya gini, kembali lagi ya, poin kedua ini kesiapan mitra ya. Kita bekerja dengan mitra, ekosistem kita mitra, TA ini besar, namanya besar tidak bekerja sendiri ya. Bagaimana kita pastikan mitra-mitra punya concern yang tinggi terhadap K3 ya. Kemudian safety patrol kita galakkan, kemudian program pembubaran ya. Ini harus kita tumbuhkan ya. Kita harus mulai banyak kegiatan olahraga nih tahun ini ya. Nah, kemudian olahraga di perusahaan. Oke, saya senang olahraga gitu ya. Jadi teman-teman semua juga saya lihat kegiatan olahraga yang cukup aktif ya. Ada yang basket, ada yang bulu tangkis, futsal gitu ya. Ayo yang penting kita sehat. Tapi jangan sampai berlebihan dalam olahraga ya. Harus tahu batasan. Gitu ya. Oke, lebih banyak kasus meninggal tempat olahraga hanya karena nggak tahu batasan, nggak tahu kondisi lagi capek gitu ya, memaksakan diri ya. Jangan ya. Tapi olahraga untuk kita sehat. Oke, lagi materinya. Makasih teman-teman ya yang sudah melakukan campaigns ya, Bekasi, Bogor, dan semua area gitu ya, campaign-nya sudah dipasang. Teman-teman kembali ke campaign tadi ya. Ini bukan kegiatan masang spanduk ya. Kalau kegiatan cuma masang spanduk ya, saya nggak perlu teman-teman di sini ya. Cukup OB aja yang masang gitu ya. Dipasang di tali selesai gitu ya. Tapi pesan penting dari dipasangnya spanduk-spanduk ini ada komitmen kita gitu ya. Ini adalah komitmen kita di mana kita punya concern terhadap K3 ya, penguatan sumber daya manusia sesuai dengan tema gitu ya. Semua orang masuk ke tempat kerja akan melihat kan spanduknya ya kan, penguatan kapasitas sumber daya manusia ya terhadap kegiatan K3, dibaca, dilihat dan menjadi komitmen gitu ya. Esensi dari pemasangan spanduk bukan sekedar spanduk hanya dipasang gitu ya. Oke, next apalagi. Terima kasih juga ya teman-teman yang sudah melakukan asesmen ya terhadap mitra-mitra kita ya terhadap K3 gitu ya. Saya masih ingat ya teman-teman mengurus kecelakaan kerja tahun berapa ya waktu itu ya, di Cipondoh gitu ya. 2020. Saya masih di legal waktu itu ya, ngurus legal. Mitra 3 orang meninggal, warga 2 orang meninggal, 5 orang meninggal gitu ya. Ngurusnya nggak gampang teman-teman ya. Ini tuh karena menyangkut 5 nyawa gitu ya. 5 nyawa di situ. Artinya mitra ya, mitranya di asesmen ya. Mitranya punya nggak punya nggak sertifikat gitu. TA-nya dicari-cari kesalahannya. Kalau dia nggak punya, mitra abal-abal kok jadi mitra gitu kan, TA-nya bisa kena gitu, Telkomnya bisa kena.
panjang ya teman-teman ceritanya terhadap ya. Dan itu bisa masuk pada delik pidana. Nah, saya ingetin ya, kalau kita lalai masuk pada bab kelalaian ya. Kalau ada kecelakaan ya, itu bisa kena delik pidananya ke kelalaian ya. Beberapa case kita bisa diisi. Oke ya, mudah-mudahan ini nggak terjadi. Makasih teman-teman yang sudah melakukan kegiatan di awal tahun ya. Oke, dan safety patrol itu tetap ya kita galakkan. Apa yang sudah menjadi tematik tahun lalu sekarang ganti tema, bukan berarti hilang ya, berarti yang lama tetap dipegang, ditambah lagi tahun ini ya. Tahun lalu tematik kita tentang keselamatan para pengguna jalan ya, dari infrastruktur kita yang menjuntai, beresiko gitu ya. Itunya tetap, ditambah lagi sekarang adalah meningkatkan kapabilitas ya. Oke. Ini program ini program kebugaran gitu ya. Nah teman-teman silakan ya kegiatan kebugarannya di masing-masing area gitu ya, regional juga gitu ya. Senangnya apa boleh dilakukan, tapi nanti ada yang wajib ya. Ini fotonya siapa? Pak Yulfi ya. Ini salah satu ini masuk kategori ambasador ya. Ambasador sehat nih Yulfi ini, tidak mengenal usia ya. Teman-teman jangan kalah sama Pak Yulfi ya, yang badannya gemuk-gemuk nih ya. Ingat ya teman-teman ya, ada resiko ya di balik tubuh kita yang overweight gitu ya, kolesterolnya tinggi dan sebagainya, itu ada resiko semua itu ya. Mulai kita kendalikan dan mulai kita turunkan ya. Yang muda jangan muka namanya yang senior ya Pak ya. Yang senior aja kalau muda kita itu lihat malas olahraga, senengnya nongkrong ngopi-ngopi aja kan, gula di situ ya, gulanya tinggi. Oke ya teman-teman, next. Nah oke, teman-teman, kita sampai di materi ini adalah materi evaluasi kita simak sama-sama ya. 2023 ya, angka kecelakaan kerjanya 28 kejadian. Kemudian tahun 2024 yang baru kita lalui 20, berarti ada penurunan. Ini saya sebut tadi ya, angkanya sekitar penurunannya 28%. Kalau ditargetkan tadi targetnya 10% penurunan. Oh tahun lalu terhadap tahun sebelumnya kita udah capai 28% ya. Maka tahun ini kalau 10% kecil lah gitu ya, kita lampaui lebih tinggi lagi ya, yang penting ya. Nah kalau kita lihat teman-teman yang banyak di mana itu kejadiannya, laka lantas ya. Laka lantas sebelumnya 20 ya, 2024 alhamdulillah turun menjadi 11 ya. Untuk tahun lalu bisa kita syukuri ya, karena tingkat kecelakaan kerjanya menurun ya. Tapi 2025 kita awal bulan nih ya, kita sudah dihadapkan dengan angka laka lantasnya sudah 4 baru 1 bulan gitu ya. Jatuh ketinggiannya sudah 1 gitu ya, padahal kita mau turun 10%. Berarti setelah ini nggak boleh kejadian lagi ya teman-teman ya. Kita jaga, kita ingetin tidak ada kejadian lagi setelah ini gitu ya. Nah ini potret kita teman-teman, dan saya harapkan dengan kegiatan hari ini pagi ini ada sebagai bentuk komitmen kita ya, sama-sama kita jaga, tidak ada yang mau ada yang celaka, kita mau bekerja, berangkat selamat, pulang selamat, keluarga menunggu kita semua di rumah ya. Itu pesan kami. Mari kita tekadkan untuk meminimalkan ya, kecelakaan kerja yang terjadi. Teman-teman, mayoritas kegiatannya di jalan ya, dengan resiko laka lantas yang tinggi. Ayo semuanya konsen ya, jangan ugal-ugalan, yang penting selamat. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah bekerja. Siap. Demikian Mas. Terima kasih Pak Gatot materinya. Jadi udah jelas ya teman-teman, kita sedikit membahas tentang mulai dari tematik yang berjalan pada bulan ketiga ini, terus kemudian spanduk-spanduk yang dipasang itu jangan hanya sebagai pajangan aja, tapi sebagai reminder kita juga ya, setiap kita melakukan pekerjaan, setiap kita masuk ke kantor gitu ya, udah kelihatan wah harus pakai helm, harus pakai APD, harus pakai sepatu safety. Kan tadi udah kelihatan tuh ya apa aja yang harus dipakai teman-teman teknisi di lapangan. Nah, itu juga nggak cuma untuk teman-teman yang ada di lapangan,
Itu juga termasuk teman-teman yang ada di dalam ruangan ya. Contohnya kayak setiap 2 jam sekali harus peregangan gitu ya Pak. Terus kemudian pola makan yang sehat. Nah itu juga perlu diperhatikan ya Pak ya. Karena kalau kebanyakan duduk terus kemudian minumnya, sekarang kan banyak nih Pak kopi-kopi ya. Ada kopi jago dan lain sebagainya. Nah itu kalau konsumsinya kopi itu terus ya bisa gula ya Pak, gula lagi tadi. Makanya yang teman-teman yang masih muda ya hati-hati, konsumsi gulanya jangan sampai berlebihan. Terus kemudian juga tadi sempat dibahas kecelakaan kondo ya Pak ya. Nah itu juga menjadi luka sebenarnya untuk kita semua dan juga pelajaran tentunya buat kita semua. Nah itu yang penting. Kalau mau kita dapat reward apapun, mau kita dapat juara apapun ya Pak ya, tapi kalau sudah ada kecelakaan kerja itu jadi nihil Pak, jadi file ya, jadi gagal itu rasanya kita menjaga keselamatan teman-teman. Karena kan di DOI juga ada kan ya kayak itu juga udah menjadi poin-poin utama kita. Nah terus kemudian tadi sempat dibahas juga mengenai tes kebugaran ya, teman-teman juga harus selalu menjaga kesehatan kebugaran ya, dicek ya kondisi kesehatannya masing-masing. Jangan sampai terlalu asik bekerja, terlalu asik melakukan kegiatan di kantor sampai lupa harus menjaga kebugaran teman-teman. Kita juga tadi udah lihat senior kita itu masih pada semangat ya untuk olahraga lari, baik itu badminton, terus kemudian basket dan lain-lain. Terus kemudian dari report kecelakaan yang tadi nih Pak, tadi itu ada satu jatuh dari ketinggian pada bulan Januari. Nah itu sebenarnya rekan kita itu kena begal Pak. Sedikit cerita ya Pak, itu kena begal terus kemudian ditendang oleh pelaku begal dan akhirnya dia jatuh ke parit Pak. Makanya kita sebut itu adalah jatuh dari ketinggian, karena lukanya yang disebabkan itu karena jatuh dari ketinggian itu Pak. Nah makanya hati-hati teman-teman yang habis piket ya jam 1, jam 12 itu coba cek jalurnya ya Pak ya, jalurnya itu aman atau enggak. Pasti kan teman-teman udah bisa mapping nih, wah kalau jam segini kalau jam 12 malam lewat BKT, wah itu udah pasti bahaya misalnya. Nah berarti teman-teman nggak boleh lewat situ, atau teman-teman harus berdua atau bertiga gitu ya, ada body protectionnya juga gitu, jangan sampai sendiri gitu ya. Itu teman-teman juga harus perhatikan. Nah tadi saya lihat juga di kolom chat ada beberapa pertanyaan ya teman-teman, mungkin kita cek dulu. Aku dulu nih. Jadi kecelakaan itu di begal terus jatuh ke parit ke bawah Pak. Betul Pak, itu disebut sebagai jatuh dari ketinggian. Karena lukanya ya Pak, lukanya itu disebabkan Pak. Jadi pas ditendang ya mungkin kesangkut apa gitu ya, karena lumayan tinggi paritnya, 2 meter lebih ya, 2 meter lebih Pak, jadi kan parit. Oke, tapi coba ini ya nanti di review lagi ya laporan. Menurut saya sih itu bukan ketinggian ya, agak beda ya, agak beda kesannya ya. Kalau emang benar-benar karena ketinggian itu ya naik dia plafon jatuh yang sebagainya, konteks kerja ya. Kalau tadi konteksnya memang di begal dan sebagainya itu tambahkan berita baru aja tuh kriminal atau apa gitu. Jadi isunya bukan, agak beda kan. Kalau ketinggian itu kesannya kita agak agak teknis lah. Padahal ini kan non teknis karena dibegal orang ya. Laporannya sesuai ya teman-teman ya, nanti kita koreksi ya. Tapi penting ya tadi reminder tadi, keselamatan itu termasuk tadi concernnya keselamatan diri ya. Berarti ada keselamatan diri teman-teman terhadap kondisi yang rawan gitu ya, kondisi yang rawan pulang malam. Teman-teman harus tahu ya, yang sering kan mostly mayoritas pakai motor ya. Nah motornya ini mau dibegal gitu ya kalau lewat jalan-jalan yang rawan. Kalau jalan timur sana ke RVKT itu kalau sudah malam dan bahaya tuh ya. Ada kok, teman-teman harus paham ini rawan, cari cara yang aman kalau kan. Bahkan nanti teman-teman HSE akan mapping ya teman-teman ya, akan mapping jalur mana yang kira-kira disebut jalur tengkorak gitu. Jadi kita mapping tuh Pak, ada yang jalur aman, jalur tengkorak ya, atau jalur yang memang harus waspada gitu ya. Nah itu bisa jadi improve ya Pak ya. Oke, tadi ada pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa ditampilkan, atau teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand ya.
Itu izin bertanya soal itu. Turun dikit. Nah, nih Pak. Semangat pagi, izin bertanya, kapan Regional Jakarta bisa mengadakan kegiatan IBO, Pak? IBO itu kayak Olimpiako mungkin dulu ya, Pak. Kita adakan turnamen, baik itu basket, terus kemudian apa namanya, bulu tangkis, tenis meja, futsal, itu antar area-area yang ada di Jakarta. Nah, kira-kira Bapak bisa jawab nggak, Pak? Kapan kita bisa mengadakan kegiatan IBO lagi, Pak? Oke, teman-teman. Tahun ini kita buat ya, karena tahun 2024 kan Nggak ada, Pak. kita nggak buat ya. Mungkin saya juga baru dan konsennya masih kerja. Iya. Kegiatan olahraga waktu itu kita buat, kalau nggak salah kita gantian ya, keliling ke beberapa area, kita besok bareng gitu ya. Nah gitu ya, nanti kita tetap hidupkan lagi nanti setelah puasa gitu ya. Nah, nanti untuk ibunya tahun ini bagus untuk kita selenggarakan ya, kegiatannya ya. Nanti kita cari momen apa yang bagus, menjelang ulang tahun gitu ya, atau enak tengah-tengah juga enak gitu ya. Sekitar bulan 17-an. Nah boleh 17-an ya kita buat gitu ya teman-teman ya. Ingetin ya teman-teman ya, ini langsung nih ada ACM-nya, jadi nanti kalender eventnya kita buat ya. Udah kejawab ya, Mas Taufik ya. Jadi dipersiapkan timnya, futsal, basket, ya, tenis meja, semuanya. Nanti kita akan adakan IBO di tahun ini. Oke, next teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan bisa resen ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, nggak usah malu-malu ya. Oh iya, resen ya teman-teman yang ada di live YouTube juga boleh bertanya. Jadi mungkin K3 ini ada beberapa mungkin beberapa teman-teman yang mengaku K3 kita udah jago Pak, kita udah tahun nih kerja kayak gini gitu misalnya. Masih ada mungkin ya beberapa yang mikir kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau K3 kita kena sial lagi sedikit di K3 Pak, wah itu udah repotnya nih tahun Pak. Ya. Jadi K3 itu bukan masalah mahir apa enggak. K3 itu masalah ini Mas, lalai atau enggak. Kemudian kalau bicara dikasih tahu ketinggian sudah pernah dikasih tahu, ya kan? Kasih kecelakaan di jalan dikasih tahu sudah paham, ya. Yang biasa yang membuat ada kejadian itu karena lalai sih. Lalai ada dua penyebab, ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Lalai karena memang kitanya nggak aware, cuek gitu ya, atau lalai yang karena sifat kelelahan gitu. Misalkan kejadian terlalu malam, ya, habis lembur, ya. Karena itu senior leader sini Mas, semua kan banyak senior leader ya, tim di bawahnya gitu ya, TL, SM atau semua level gitu ya. Bisa ngeliat ya temanku ini kira-kira kalau terlalu over resiko apa yang mungkin muncul. Hal gitu kita perhatikan ya. Nah, oke. Ini kita ada pertanyaan lagi nih Pak dari YouTube. Izin bertanya Pak, saya Untung dari Tangerang Pak. Terkait semakin maraknya media sosial seperti sekarang, sharing tentang K3 ini di media sosial apakah boleh dilakukan oleh semua unit atau harus unit HSE aja yang boleh share? Coba, gimana Pak? Ya, untuk pada intinya begini, namanya era media sosial ya sekarang ini. Kita nggak bisa membatasi teman-teman punya media sosial gitu ya, punya bisa nampilkan apa aja ya. Pertama sekaligus ke teman-teman saya sharing untuk bagaimana bijak dalam menggunakan media sosial ya. Pertama, kalau akun itu adalah akun yang kita kelola secara resmi ya, misalkan akunnya regional ya berarti admin yang membuat program, menyaring isinya, menampilkan sesuatu yang bagus ya. Berarti harus setiap akun itu harus ada pertanggungjawabannya nih. Kontennya positif, negatif, menimbulkan pro kontra dan sebagainya, ada pertanggungjawabannya. Sekarang ini bermedia sosial sebijaknya. Artinya kalau teman-teman ada akunnya regional, berarti ada adminnya yang bertanggung jawab ya, konten yang positif ya kita lakukan.
akunnya nanti teman-teman punya di masing-masing. Saya lihat kan punya tuh ada ID-nya lagi apa? Area Jaktim, Tangerang, sebagainya itu punya. Nggak masalah gitu ya. Silakan itu bisa di-manage dan bisa digunakan untuk campaign-campaign kegiatan K3 gitu ya. Nah, bagaimana personal? Begitu kan juga sama nih. Boleh nggak ya saya share apa namanya kegiatan. Individu pun adalah hak teman-teman untuk bisa melakukan sharing gitu ya. Sharing tentang apapun ya, termasuk K3. Yang penting teman-teman kontennya positif ya. K3 bagian dari konten positif, jadi tidak ada isu untuk share apa saja yang bagus gitu ya. Lihat kontennya, jadi tetap kreatif. Jadi boleh ya Bang Untung ya. Jadi misalnya Bang Untung mau share misalnya kiat-kiat bekerja aman di gudang misalnya, Pak, itu boleh nggak apa-apa. Terus kemudian ada lagi nih Pak, pertanyaan dari masih di channel YouTube. Bagaimana meningkatkan kepedulian SMK 3 dengan cara yang menarik sehingga kita dapat meningkatkan kepedulian SMK 3 tanpa paksaan? Caranya mungkin dia tanya, caranya gimana sih biar kampanye itu menarik gitu Pak? Kira-kira gimana Pak? Dan yang menarik. Ini yang jawab nggak cuma saya harusnya. Karena kreativitas itu tanpa batas. Nah, ini kreativitas tanpa batas. Nah, tapi penting ya supaya kegiatan itu nggak dulu formal, habis itu dikumpulkan, habis itu dikasih pelajaran gitu ya. Yang biasanya K3 model itu yang agak menjemukan gitu ya, nggak menarik gitu ya. Tapi coba teman-teman buat game-game gitu. Nah, gitu ya, kreatif yang supaya nyaman itu buat dalam bentuk game gitu ya. Terus kalau mau lewat media sosial kasih apa namanya hadiah-hadiah itu Video giveaway gitu ya tentang K3 nanti konten apa kasih giveaway dan sebagainya gitu ya. Terus bikinkan game-game kecil di area masing-masing gitu ya. Game-game kecil ya. Kalau bulan ini kita zero accident gitu ya. Apa kayak makan kayak apa gitu misalkan. Kita hari ini semua makan karena bulan ini kita zero accident gitu ya. Orang akan mengingat, oh bulan ini presiden kita akan makan nih, bersyukur, tentu syukur ya, selamat dan sebagainya, gitu ya. Nah, akhirnya bisa bagian dari ingat, bulan depan kita nolkan lagi ya. Gitu ya. Banyak cara ya teman-teman, diantaranya itu sebagian ini aja dari saya. Tapi mohon saya yakin bisa lebih kreatif lagi. Dan channel leadernya yang penting ya, mendukung ya, channel leadernya teman-teman para GM ya, buat game-game, buat sesuatu yang menarik ya, reward ketika kita semua zero accident, syukur kita sebulan sekali makan bergizi gratis. Kan lagi tren itu. Kita ucap syukur kita karena sehat selamat semua. Oke, bisa dilakukan ya. Jadi gitu ya Bang Denis. Jadi macam-macam ya caranya, bisa TikTok juga bisa gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dari kita buka kolom chat di ya. Zoom. Ada Oke. Nah, ini ya dari Bang Alwan. Izin bertanya Pak, kalau dari Bapak sendiri, punishment apa yang cocok untuk karyawan yang masih sering melanggar dan belum sadar akan K3? Mungkin dari Bapak ada masukan yang membangun untuk kita di regional 2 lebih sadar akan penerapan K3. Dia nanya Pak, punishment yang pas buat orang-orang yang ngeyel tentang K3 ini harusnya apa Pak? Contohnya ya, orang kalau apa namanya diberi sanksi gitu ya. Kalau dia kerja lalai dengan K3, dia berisiko kan. Jadi kalau nanti lu lalai terus diingetin nggak mau, lalu kerja nanti ada risiko. Ya daripada risiko, lu mendingan nggak usah kerja deh. Nggak usah kerja itu konteksnya bukan berarti dipecat ya, mati ya. Pembinaan ya gitu kan. Kamu belajar aja di sini di EVA, nggak usah sekolah, kamu sampai pintar dulu kan gitu. Kamu komit nggak besok nggak melanggar lagi. Kalau kamu masuk melanggar, kamu di sini aja masuk FA lagi, ya belajar lagi sampai bosan kamu di situ. Itu pelajaran. Contoh-contoh ya pelajaran yang punishment yang yang memastikan apapun ya teman-teman. Jadi kalau termasuk ini biar punishment yang mendidik gitu ya.
Jadi kalau memang kita menemukan sesuatu yang misalkan mereka teman-teman bekerja nggak berkualitas gitu, yang stop kerja deh, sini nih masuk FA. Kalau apa namanya, kalau polisi bikin salah tuh pernah istilahnya patsus kan, enggak? Gimana tuh Pak? Patsus itu loh, penempatan khusus gitu ya. Itu sama aja kayak di sel lah gitu kalau patsus. Artinya dia nggak keluar dari aktivitas, jadi tempat khusus bagi ini. Tapi kalau kita patsusnya yang mendidik aja lah gitu ya. Kalau memang dia nggak lalai, kamu kamu nggak usah ke lapangan dulu hari ini, gitu ya. Kamu masuk FA lagi, misalkan gitu ya, gitu ya, bikin komitmen dan sebagainya gitu ya. Besok kalau melanggar lagi masuk FA lagi, gitu ya. Nah kalau terus-terusan kayak gitu ya berarti nggak bisa diingetin. Artinya kalau nggak bisa diingetin, berarti tidak bisa mengikuti culture kita, ya. Tidak bisa mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan perusahaan. Dan itu berarti kan bukan kita yang mau dia di sini, tapi kan mereka memilih jalannya sendiri, gitu ya. Oke ya, kita buat punishment yang mendidik ya teman-teman. Gitu ya Bang Alwan ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngeyel nih apa namanya tentang K3, udah masukin aja lagi kayak Pak belajar terus, nggak usah kasih WO, nggak usah ini, belajar terus udah setiap hari gitu ya. Ntar dia pusing sendiri jadi pintar ntar akhirnya apa keluar jadi bisa lebih menghargai bahwa K3 itu penting. Mungkin ada pertanyaan nih ya teman-teman. Ini tentang apa aja pelatihannya Pak di Depok, mungkin pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Teman-teman gini ya, mungkin buatkan sebuah roadmap gitu ya, yang ujungnya sertifikasi ya, karena sertifikasi itu punya value buat teman-teman gitu ya. Buat teman-teman secara personal akan punya value, kemudian untuk perusahaan juga kan, kalau misalkan berapa banyak yang punya sertifikasi K3 gitu ya. Nah itu ya, jadi perbanyak pelatihan yang disertai sertifikasi gitu ya. Angka sertifikasi itu harus jadi angka yang menjadi kita targetkan untuk tambah besar gitu ya, kita tambah besar. Karena penting sertifikasi teman-teman ya, untuk teman-teman individu punya value, untuk perusahaan juga jadi value ketika banyak yang punya sertifikasi. Teman-teman kita nggak pungkiri suatu saat teman-teman akan bisa menjadi karir di mana aja, tapi ketika teman-teman ada di TA gitu ya, bagian dari development kita latih dan berujung sertifikasi gitu ya. Nanti kita banyakin sertifikasi. Targetkan ya tahun ini tempat 3 kita punya berapa, tahun depan berarti harus punya sekian, tahun depan sekian lagi, terus naik gitu ya. Memang setiap pekerjaan kadang kita ditanya ya Pak ya, udah punya sertifikat ini belum gitu ya Pak, sudah punya sertifikasi ini belum. Jadi mungkin sertifikat kalau tentara itu kan gitu ya teman-teman tahu tuh, bisa bintang jasa penghargaannya tuh banyak banget trembelannya itu ya, Pak. Ada wings, ada apa dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau mereka sebagai seorang TNI seperti itu gitu ya. Kalau kita sebagai karyawan dan sebenarnya ya seperti di TA gitu ya, level kita ya keahlian kita tahu dapat tadi itu ya, dapat kesehatan. Dan teman-teman ketika punya value seperti itu terus lakukan. Bagi teman-teman yang sudah nanya, ini harus dikasih ya. Ada asesmen siapa tadi 1, 2, 3 penanya tadi ya, terkait itu ya. Nanti di capture dan prioritaskan nih biar teman-teman punya value ya. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu tadi sebagai pertanyaan penutup pada Zoom kita pada hari ini ya teman-teman. Sekali lagi kita selalu ingatkan untuk selalu menjaga keselamatan kerja di setiap tempat kerja teman-teman berada, baik itu di lapangan, terus kemudian di dalam ruangan. Kami selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu menjaga ya kesehatan dan juga keselamatan teman-teman. Ya, di dalam bulan K3 nasional ini kita upgrade ya agar K3 kita itu the next level gitu ya. Namanya kita kerja harus selamat, tapi juga yang tadi seperti Pak Gatot bilang sertifikasi gitu ya. Itu menjadi cerminan kita. Karena kalau kita lihat di luar negeri nih Pak, pekerja bangunan aja itu kayaknya lebih keren daripada saya Pak. Ya Pak, lebih keren daripada saya dalam hal penggunaan APD-nya. Dia tuh udah lengkap. Nah, kita pengen ke arah sana. Kita pengen orang kalau ngelihat kita pakai baju merah, pakai APD itu image-nya adalah profesional.
Oke, mungkin sekian untuk webinar hari ini ya. Terima kasih Pak Gatot sudah datang dan juga sudah mengisi materi pada Zoom kita hari ini di sela-sela waktu yang padat. Buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak ya, sudah menyempatkan untuk mengikuti webinar kegiatan K3 pada bulan K3 nasional ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu. Ya Mas, tadi saya lihat masih ada yang tanya gitu ya. Masih ada yang bertanya Pak? Tapi tidak apa-apa, nanti kalau pertanyaan yang belum terjawab, ini juga ada yang bersifat usulan ya, seperti kegiatan MCU gitu ya. Oh iya Pak. Mas Iqbal itu ya, nanti biar jadi pertimbangan kita untuk melakukan kegiatannya ya. Apakah bisa kita disupport HO atau kita selenggarakan sendiri dengan lebih sederhana gitu ya. Betul, Pak. Itu pertanyaan-pertanyaan belum tercover nanti dijadikan sebuah masukan ya. Baik. Oke, dari saya itu teman-teman, terima kasih ya untuk semua komitmen dan atensi kita terhadap K3. Kita komitmenkan setelah angka yang tadi tampil di Januari, mudah-mudahan tidak ada lagi penambahan kita usahakan saja ya, dan kita akan semakin baik. Amin. Oke,